Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita berjumpa lagi dan saya akan membahas materi mengenai trigonometri pada submateri identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, saya langsung saja, kita bisa menggunakan kuadran dan juga Pitagoras ketika kita menemukan soal pada jumlah dan selisih dua sudut itu ketika digunakan nilai dari sudut segitiga yang ada pada segitiga siku-siku. Nah, misalkan sekarang saya punya soal cos X-nya itu adalah min 3/5. Kemudian cos Y-nya itu adalah min 15/17. Nah, apabila X itu berada di kuadran 2, kemudian Y itu sudutnya berada di kuadran 3, kita selanjutnya akan mencari nilai dari, misalkan saya ambil sin dari X plus Y. Nah, di sini kita harus tentukan dulu ketiga pasangan sisi dari masing-masing segitiga pada X dan juga pada Y. Yang pertama kita buat dulu segitiganya. Karena dia merupakan segitiga siku-siku, misalkan di sini X, maka tiganya ini, cos itu kan samping per miring, maka tiganya akan menjadi samping, 5-nya akan menjadi miring. Dengan menggunakan triple Pitagoras, kalian akan menemukan sisi depannya itu adalah 4. Nah, di sini menentukan nilai positif negatifnya itu kita menggunakan kuadran, mengecek kebenaran dari soalnya. Nah, kita tahu di kuadran 2 yang bernilai positif itu kan adalah sin saja. Kemudian cos itu kan bernilai negatif. Karena di soal itu sudah min 3/5, jadi minnya itu tidak perlu ditulis lagi pada sisi-sisi di segitiga siku-sikunya, karena sudah diwakilkan pada cos X sama dengan min 3/5. Oke, selanjutnya yang kedua, cos Y sama dengan min 15/17. Kita gambar juga segitiganya, siku-siku, misalkan Y-nya di sini, maka dicek lagi di kuadran 3. Kita tahu di kuadran 3 yang bernilai positif itu adalah tan. Nah, karena di cos Y sama dengan 15/17 ini sudah min, maka tidak perlu lagi kita ikut sertakan pada sisinya. Jadi cos itu juga samping per miring 15/17. Menggunakan triple Pitagoras, atau kalau kalian mau cari sendiri itu bisa, misalkan sisi yang kita cari itu A kuadrat sama dengan 17 kuadrat kurang 15 kuadrat, karena menggunakan rumus Pitagoras itu boleh. Kalian akan menemukan sisi tegaknya itu adalah 8. Jadi sekarang kita sudah menemukan pasangan ketiga sisi dari masing-masing segitiga. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke sin X tambah Y. Oke, sebelum masuk ke sin X tambah Y, kita cari, kita kan sudah punya cosnya. Cos X-nya itu adalah, tadi kita punya min 3/5. Kemudian sin X-nya dari segitiga itu, maka didapat depan per miring 4/5. Nah, di sini kita punya cos X-nya tadi adalah min 15/17, jadi tetap diajak karena kedua sudut ini ada di kuadran 2 dan 3. Itu yang harus diperhatikan, maka minnya itu harus tetap diikut sertakan. Ini cos Y, maka sin Y-nya akan menjadi 8/17. Nah, plus min dari 8/17 ini dicek juga di kuadrannya. Tadi kan kita punya kuadran 3.
positif itu kan tan. Karena ini sin, maka dibuat min 8 per 17 juga. Oke, selanjutnya baru kita masuk ke sin X tambah Y. Kita tahu kalau sin X tambah Y itu rumusnya adalah sin X cos Y tambah cos X sin Y. Jadi itu salah satu rumus pada identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Selanjutnya tinggal disubstitusi nilainya, sin X-nya 4/5. Kemudian kalikan dengan cos Y-nya adalah min 15/17 ditambah cos X-nya min 3/5 dikalikan sin Y-nya kita punya min 8/17. Oke, sampai sini tinggal diselesaikan. 15 kali 4 ada min 60/85 ditambah min kali min plus 8 kali 3 24/85. Maka hasilnya nanti kita akan dapat min 36/85. Jadi nilai dari sin X plus Y-nya adalah min 36/85. Nah, selanjutnya pengaplikasian rumusnya, kita kan punya tadi sin X tambah Y. Kalau sin X tambah Y-nya adalah sin X cos Y tambah cos X sin Y, maka sin X min Y itu sama dengan sin X cos Y kurang cos X sin Y. Nah, ini kan untuk sin. Selanjutnya kalau misalkan kalian ketemu cos X plus Y berbeda dengan sin, kita akan menggunakan cos X cos Y. Di sini kan tadi tambah, maka di belakang akan menjadi kurang. Tadi sudah cos, sekarang sin X sin Y. Nah, untuk X kurang Y pada nilai cos itu akan menjadi cos X cos Y. Karena di sini kurang, maka akan menjadi tambah sin X sin Y. Jadi kalau diperhatikan di sini, ketika sinnya dipasangkan dengan cosnya dipasangkan dengan sin, begitu juga yang di bawahnya, tetapi tandanya itu tetap. Nah, sedangkan kalau di cosnya tetap dengan cos, sinnya tetap dengan sin, tetapi tandanya ini berubah. Oke, kemudian untuk satu lagi, sin sudah, cos sudah, kemudian tan X tambah Y itu akan menjadi tan X tambah tan Y. Jadi X dan Y itu adalah sudut dalam derajatnya. Atau kalau misalkan sudah tahu seperti di soal ini, nilai sin X dan cos Y-nya tinggal langsung diganti. Tapi X dan Y-nya sendiri itu adalah nilai dari sudutnya. Oke, saya lanjutkan. Tan X plus Y itu adalah tan X tambah tan Y dibagi 1 kurang tan X tan Y. Nah, satu lagi, kalau kita temukan di tan X kurang Y, maka dia akan menjadi tan X min tan Y per tadi min, sekarang plus tan X tan Y. Jadi kita punya 6 rumus untuk menyelesaikan jumlah dan selisih dua sudut pada identitas trigonometri. Nah, saya berikan contoh soal. Ketika menggunakan sudut yang besar, misalkan saya punya nilai tan dari 255 derajat. Nah, ini kan kita harus mencari pasangan sudut yang nilainya 255, sedangkan kita harus mencari pasangannya yang sudut agar ketemu dengan pasangan yang sudut istimewa keduanya. Nah, karena sudutnya besar, bisa diganti dulu tan 255-nya. Nah, tan itu kan
positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Kuadran 3 ini kan dibatasi oleh 180, jadi akan menjadi di sini 180 tambah untuk berada di kuadran 3. Nah, di sini kita ubah 255-nya menjadi 180 derajat tambah. Tambah berapanya itu kita akan mencari dengan tinggal dikurangin aja 255-nya. Dengan 180 dia akan menjadi tambah 75. Karena di kuadran 3 tan bernilai positif dan 255 ini kan ada di kuadran 3. Maka tan 180 tambah itu bisa tan 180 tambah A itu akan sama dengan tan A. Karena dia juga berada positif, bernilai positif di kuadran 3. Oke, saya lanjutkan. Tan 180 tambah 75 akan menjadi tan 75. Nah, di sini sudah bisa kita ubah. Tan 75-nya boleh jadi 30 tambah 45, 45 tambah 30 boleh jadi sama aja. Siapa A dan B-nya? Tan, kita masuk ke rumus tan karena ini A plus B, ada plus di sini, maka kita masuk ke rumus yang ini. Tan X-nya 45 tambah tan Y-nya 30 dibagi 1 kurang tan 45 tan 30. Jadi memang bebas menggunakan 45 tambah 30 ataupun 30 tambah 45 itu memang bebas, tapi ketika sudah menentukan A dan B atau A dan B itu harus konsisten ke bawahnya, karena kalau di cos atau sin nanti itu bisa berbeda hasilnya kalau tidak dikonsistenkan. Oke, selanjutnya ini tinggal dicari nilai dari tan 45 dan tan 30. Tan 45 1 tambah akar 3 per 3 dibagi 1 kurang 1 kali akar 3 per 3. Oke, kemudian kita selesaikan saja bentuknya. 1 tambah akar 3 per 3 per 1 kurang akar 3 per 3. Nah, ini kan ada akar di bawah, jadi kalau mau disamakan penyebut dulu boleh, kalau mau langsung dirasionalkan boleh. Jadi kalau mau langsung dirasionalkan, tinggal kita kalikan dengan lawannya. Karena di sini min, maka lawannya kan plus. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebutnya, atas dan bawahnya dengan 1 tambah akar 3 per 3. Bawahnya juga harus dengan yang sama, akar 3 per 3. Nah, di sini kita kalikan pelangi, depan-depan, depan belakang, belakang depan, belakang belakang. Maka kita akan dapat 1 kali 1 1 tambah akar 3 per 3 tambah akar 3 per 3 tambah 3 per 9. Karena akar 3 kali akar 3 itu kan nanti akan jadi akar 9. Akar 9 kan 3. Terus di bawahnya itu akan menjadi 1 min 1 per 3. Atau kalau misalkan masih dibiarkan 1 kurang 3 per 9. Karena nilai tengah-tengahnya itu habis. Kemudian kita jumlahkan yang tidak mengandung akar. Kita akan dapat 3 per 9-nya boleh diubah jadi 1 per 3 ditambah dengan 3 per 3 maka kita akan dapat 4 per 3 tambah 2 akar 3 per 3 dibagi, kalau ini juga saya ubah jadi 1 per 3 berarti 3 per 3 kurang 1 per 3 akan menjadi 2 per 3. Per 3-nya boleh sama-sama dihilangkan, kita sederhanakan. Jadi 4 tambah 2 akar 3 per 2. Di sini kita sederhanakan
4, 2, dan 2-nya, kita akan dapat 2 tambah 2 akar 3. Jadi sederhananya hanya mencari pasangan sudut istimewa yang bisa mewakili sudut yang tidak istimewa tadi. Kemudian disubstitusikan nilainya. Apabila perlu, misalkan kalian ketemu akar di penyebut, maka harus dirasionalkan. Tapi kalau misalkan tidak, langkah itu tidak perlu dilakukan. Oke, jadi demikian video pembelajaran mengenai identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita berjumpa lagi dan saya akan membahas materi mengenai trigonometri pada submateri identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Nah, saya langsung saja, kita bisa menggunakan kuadran dan juga Pitagoras ketika kita menemukan soal pada jumlah dan selisih dua sudut itu ketika digunakan nilai dari sudut segitiga yang ada pada segitiga siku-siku. Nah, misalkan sekarang saya punya soal cos X-nya itu adalah min 3/5. Kemudian cos Y-nya itu adalah min 15/17. Nah, apabila X itu berada di kuadran 2, kemudian Y itu sudutnya berada di kuadran 3, kita selanjutnya akan mencari nilai dari, misalkan saya ambil sin dari X plus Y. Nah, di sini kita harus tentukan dulu ketiga pasangan sisi dari masing-masing segitiga pada X dan juga pada Y. Yang pertama kita buat dulu segitiganya. Karena dia merupakan segitiga siku-siku, misalkan di sini X, maka tiganya ini, cos itu kan samping per miring, maka tiganya akan menjadi samping, 5-nya akan menjadi miring. Dengan menggunakan triple Pitagoras, kalian akan menemukan sisi depannya itu adalah 4. Nah, di sini menentukan nilai positif negatifnya itu kita menggunakan kuadran, mengecek kebenaran dari soalnya. Nah, kita tahu di kuadran 2 yang bernilai positif itu kan adalah sin saja. Kemudian cos itu kan bernilai negatif. Karena di soal itu sudah min 3/5, jadi minnya itu tidak perlu ditulis lagi pada sisi-sisi di segitiga siku-sikunya, karena sudah diwakilkan pada cos X sama dengan min 3/5. Oke, selanjutnya yang kedua, cos Y sama dengan min 15/17. Kita gambar juga segitiganya, siku-siku, misalkan Y-nya di sini, maka dicek lagi di kuadran 3. Kita tahu di kuadran 3 yang bernilai positif itu adalah tan. Nah, karena di cos Y sama dengan 15/17 ini sudah min, maka tidak perlu lagi kita ikut sertakan pada sisinya. Jadi cos itu juga samping per miring, 15/17. Menggunakan triple Pitagoras, atau kalau kalian mau cari sendiri itu bisa, misalkan sisi yang kita cari itu A. A kuadrat sama dengan 17 kuadrat kurang 15 kuadrat, karena menggunakan rumus Pitagoras. Itu boleh. Kalian akan menemukan sisi tegaknya itu adalah 8. Jadi sekarang kita sudah menemukan pasangan ketiga sisi dari masing-masing segitiga. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke sin X tambah Y. Oke, sebelum masuk ke sin X tambah Y, kita cari. Kita kan sudah punya cosnya.
cos X-nya itu adalah, tadi kita punya min 3/5, kemudian sin X-nya dari segitiga itu, maka didapat depan per miring 4/5. Nah, di sini kita punya cos X-nya tadi adalah min 15/17, jadi tetap diajak karena kedua sudut ini ada di kuadran 2 dan 3. Itu yang harus diperhatikan, maka minnya itu harus tetap diikutsertakan. Ini cos Y, maka sin Y-nya akan menjadi 8/17. Nah, plus min dari 8/17 ini dicek juga di kuadrannya. Tadi kan kita punya kuadran 3. Positif itu kan tan. Karena ini sin, maka dibuat min 8/17 juga. Oke, selanjutnya baru kita masuk ke sin X tambah Y. Kita tahu kalau sin X tambah Y itu rumusnya adalah sin X cos Y tambah cos X sin Y. Jadi itu salah satu rumus pada identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Selanjutnya tinggal disubstitusi nilainya, sin X-nya 4/5. Kemudian kalikan dengan cos Y-nya adalah min 15/17 ditambah cos X-nya min 3/5 dikalikan sin Y-nya kita punya min 8/17. Oke, sampai sini tinggal diselesaikan. 15 kali 4 ada min 60/85 ditambah min kali min plus 8 kali 3 24/85. Maka hasilnya nanti kita akan dapat min 36/85. Jadi nilai dari sin X plus Y-nya adalah min 36/85. Nah, selanjutnya pengaplikasian rumusnya, kita kan punya tadi sin X tambah Y. Kalau sin X tambah Y-nya adalah sin X cos Y tambah cos X sin Y, maka sin X min Y itu sama dengan sin X cos Y kurang cos X sin Y. Nah, ini kan untuk sin. Selanjutnya kalau misalkan kalian ketemu cos X plus Y berbeda dengan sin, kita akan menggunakan cos X cos Y. Di sini kan tadi tambah, maka di belakang akan menjadi kurang. Tadi sudah cos, sekarang sin X sin Y. Nah, untuk X kurang Y pada nilai cos itu akan menjadi cos X cos Y. Karena di sini kurang, maka akan menjadi tambah sin X sin Y. Jadi kalau diperhatikan di sini, ketika sinnya dipasangkan dengan cosnya dipasangkan dengan sin, begitu juga yang di bawahnya, tetapi tandanya itu tetap. Nah, sedangkan kalau di cosnya tetap dengan cos, sinnya tetap dengan sin, tetapi tandanya ini berubah. Oke, kemudian untuk satu lagi, sin sudah, cos sudah, kemudian tan X tambah Y itu akan menjadi tan X tambah tan Y. Jadi X dan Y itu adalah sudut dalam derajatnya. Atau kalau misalkan sudah tahu seperti di soal ini, nilai sin X dan cos Y-nya tinggal langsung diganti. Tapi X dan Y-nya sendiri itu adalah nilai dari sudutnya. Oke, saya lanjutkan. Tan X plus Y itu adalah tan X tambah tan Y dibagi 1 kurang tan X tan Y. Nah, satu lagi, kalau kita temukan di tan X kurang Y, maka dia akan menjadi tan X min tan Y per, tadi min, sekarang plus tan X tan Y. Jadi kita punya 6 rumus untuk
menyelesaikan jumlah dan selisih dua sudut pada identitas trigonometri. Nah, saya berikan contoh soal. Ketika menggunakan sudut yang besar, misalkan saya punya nilai tan dari 255 derajat. Nah, ini kan kita harus mencari pasangan sudut yang nilainya 255, sedangkan kita harus mencari pasangannya yang sudut agar ketemu dengan pasangan yang sudut istimewa keduanya. Nah, karena sudutnya besar, bisa diganti dulu tan 255-nya. Nah, tan itu kan positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Kuadran 3 ini kan dibatasi oleh 180, jadi akan menjadi di sini 180 tambah untuk berada di kuadran 3. Nah, di sini kita ubah 255-nya menjadi 180 derajat tambah. Tambah berapanya itu kita akan mencari dengan tinggal dikurangin aja 255-nya. Dengan 180 dia akan menjadi tambah 75. Karena di kuadran 3 tan bernilai positif dan 255 ini kan ada di kuadran 3. Maka tan 180 tambah itu bisa tan 180 tambah A itu akan sama dengan tan A. Karena dia juga berada positif, bernilai positif di kuadran 3. Oke, saya lanjutkan. Tan 180 tambah 75 akan menjadi tan 75. Nah, di sini sudah bisa kita ubah. Tan 75-nya boleh jadi 30 tambah 45, 45 tambah 30 boleh, jadi sama aja. Siapa A dan B-nya? Tan, kita masuk ke rumus tan. Karena ini A plus B, ada plus di sini, maka kita masuk ke rumus yang ini. Tan X-nya 45, tambah tan Y-nya 30, dibagi 1 kurang tan 45 tan 30. Jadi memang bebas menggunakan 45 tambah 30 ataupun 30 tambah 45. Itu memang bebas, tapi ketika sudah menentukan A dan B atau A dan B itu harus konsisten ke bawahnya. Karena kalau di cos atau sin nanti itu bisa berbeda hasilnya kalau tidak dikonsistenkan. Oke, selanjutnya ini tinggal dicari nilai dari tan 45 dan tan 30. Tan 45 1 tambah akar 3 per 3 dibagi 1 kurang 1 kali akar 3 per 3. Oke, kemudian kita selesaikan saja bentuknya. 1 tambah akar 3 per 3 per 1 kurang akar 3 per 3. Nah, ini kan ada akar di bawah, jadi kalau mau disamakan penyebut dulu boleh, kalau mau langsung dirasionalkan boleh. Jadi kalau mau langsung dirasionalkan, tinggal kita kalikan dengan lawannya. Karena di sini min, maka lawannya kan plus. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebutnya, atas dan bawahnya dengan 1 tambah akar 3 per 3. Bawahnya juga harus dengan yang sama, akar 3 per 3. Nah, di sini kita kalikan pelangi, depan-depan, depan belakang, belakang depan, belakang belakang. Maka kita akan dapat 1 kali 1 1 tambah akar 3 per 3 tambah akar 3 per 3 tambah 3 per 9. Karena akar 3 kali akar 3 itu kan nanti akan jadi akar 9. Akar 9 kan 3. Terus di bawahnya itu akan menjadi 1 min 1 per 3. Atau kalau misalkan masih dibiarkan 1 kurang 3 per 9. Karena nilai tengah-tengahnya itu habis.
Kemudian kita jumlahkan yang tidak mengandung akar. Kita akan dapat 3/9-nya boleh diubah jadi 1/3. Ditambah dengan 3/3, maka kita akan dapat 4/3 tambah 2 akar 3/3 dibagi, kalau ini juga saya ubah jadi 1/3, berarti 3/3 kurang 1/3 akan menjadi 2/3. Pertiganya boleh sama-sama dihilangkan, kita sederhanakan. Jadi 4 tambah 2 akar 3/2. Di sini kita sederhanakan 4, 2, dan 2-nya, kita akan dapat 2 tambah 2 akar 3. Jadi sederhananya hanya mencari pasangan sudut istimewa yang bisa mewakili sudut yang tidak istimewa tadi. Kemudian disubstitusikan nilainya. Apabila perlu, misalkan kalian ketemu akar di penyebut, maka harus dirasionalkan. Tapi kalau misalkan tidak, langkah itu tidak perlu dilakukan. Oke, jadi demikian video pembelajaran mengenai identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini.